Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita siang hari ini, maka alangkah baiknya kita mulai dengan membaca doa. Ya, silakan ketua kelas dipimpin. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum Bu Guru mulai pembelajaran kita, maka Bu Guru mau mengabsen dulu ya. Randy, Hadir. Amrin, Hadir. Chandra, Hadir. Gemilang, Hadir. Dani, Hadir Bu. Sadewa, Hadir. Rohin, Hadir. Rehan. Alhamdulillah hadir semua ya. Baik, pada siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di materi fikih, yaitu hudud dan hikmahnya. Hudud dan hikmahnya. Apa yang kalian ketahui tentang hudud? Belum tahu ya? Oke. Sebenarnya dalam bab hudud dan hikmah ini ada 5 pembahasan. Apa saja? Yang pertama ada zina, kemudian qadzaf, meminum khamr, mencuri, kemudian yang terakhir merampok. Oke, akan tetapi pada pertemuan siang hari ini kita akan membahas cukup di zina dan qadzaf saja ya. Untuk meminum khamr, mencuri dan merampok kita akan lanjutkan di pembahasan pertemuan setelahnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan hudud. Kita bahas dulu tentang pengertian hudud ya. Hudud di sini jamak dari kata had, yang artinya adalah pencegahan atau pembatas antara dua hal. Ya, mohon diperhatikan karena kalian belum tahu ya tadi. Nah, secara istilah, hudud ini adalah hukuman-hukuman pencegahan tertentu yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan sebagai hukuman untuk mencegah manusia melakukan tindak kejahatan. Jadi dia sebagai pembatas seperti hukuman. Misalkan kalian melakukan sebuah kejahatan, maka kalian akan dikenakan sanksi atau hukuman ya. Oke. Kita lanjut. Pembahasan yang pertama adalah tentang zina. Tentu kalian sudah tidak asing ya dengan kata-kata zina. Nah, zina ini adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat hubungan pernikahan atau perkawinan yang sah. Maksudnya adalah dia persetubuhan yang dilakukan di luar pernikahan. Wajah nauzubillah bizalik. Nah, di sini zina adalah maksudnya kelamin laki-laki ke dalam farji terlarang karena zatnya tanpa ada syubhat dan disenangi menurut tabiatnya. Maksudnya gimana dengan kata-kata itu? Di sini adalah jika hubungan namun bukan ke dalam farji, maka tidak dinamakan zina. Ya, tidak dinamakan dengan zina. Sedangkan yang termasuk dengan syubhat adalah nikah mut'ah, kemudian nikah tanpa wali atau nikah yang tidak sesuai dengan prosedur. Nah, nikah yang tidak sesuai dengan prosedur ini dia tidak mendapatkan hukuman zina, akan tetapi dia mendapatkan hukuman takzir. Ya. Oke, kita lanjut ke hukum zina. Oke, teman-teman siapa yang sudah tahu tentang hukum zina ini? Haram ya, tentu haram. Ya. Dan ini salah satu bentuk dosa besar yang Allah murkai. Nah, kita berlindung dari hal tersebut. Di sini ada dalil Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra. Silakan dibaca Rehan. Oke, barakallahu fiik Rehan.
zina. Bahkan kita mendekati zina aja dilarang ya, apalagi kita melakukan zina. Nauzubillah min dzalik. Di sini juga ada hadis Bukhari Muslim yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, dosa apakah yang paling besar?" Kemudian Nabi menjawab, "Engkau menyediakan sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala, padahal Dia yang menciptakan kamu." Maksudnya adalah apa? Syirik. Iya, syirik. Barakallahu fiik. Kemudian saya bertanya lagi, saya di sini maksudnya adalah Abdullah, ya. Kemudian dosa apa lagi wahai Rasulullah? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Engkau membunuh anakmu karena khawatir jatuh miskin." Nah, itu banyak dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu ketika zaman jahiliyah, ya. Kemudian di sini Abdullah bertanya lagi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kemudian apa lagi wahai Rasulullah?" Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Engkau berzina dengan istri tetanggamu." Maksudnya dia melakukan zina dengan orang yang bukan sebagai istrinya, ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup ya? Berarti penjelasan Bu Guru cukup jelas. Kita lanjut lagi. Lanjut. Di sini dasar penetapan hukum zina. Yang pertama, penerapan hak bagi pelaku tindak pidana zina ini baik laki-laki maupun perempuan dapat dilaksanakan jika tertuduh telah melalui proses pembuktian. Nah, ini ya, dua ini adalah penetapan hukum zina. Yang pertama, harus menyaksikan atau mengadakan kesaksian 4 orang laki-laki. Berapa orang? 4 orang. Ya, 4 orang ya. Yang adil, ya, harus yang adil. Maksudnya adalah kesaksiannya harus sama dalam 4 hal. Apa saja? Coba Chandra. Apa? 4 hal. Tempat, waktu, pelaku, dan cara melakukannya. Iya, jadi 4 orang laki-laki ini harus sama dalam kesaksiannya, yaitu dari 4 hal ini yang tadi sudah disebutkan oleh Chandra, yaitu tempat, waktu, pelaku, dan cara melakukannya. Nah, ini sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala surat An-Nisa ayat 15. Boleh silakan dibacakan, Rohim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallati ya'tina al-fahishata min nisa'ikum fastashhidu 'alayhinna arba'atan minkum. Fa in shahidu fa'amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al-mautu aw yaj'ala Allahu lahunna sabila. Ya, silakan dibacakan artinya sekalian, Rohim. Oke, kalau itu nggak apa-apa, Bu Guru aja yang membacakan ya. Yaitu artinya, dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada 4 orang saksi ya, yang seperti sudah ada di slide di depan ini, yaitu di antara kamu yang menyaksikannya. Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah perempuan itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya. Itu dikurung ya tadi ya, hukuman bagi orang yang melakukan zina. Kemudian yang kedua adalah pengakuan pelaku zina. Jadi karena jumhur ulama berpendapat kehamilan tanpa pengakuan atau kesaksian 4 orang adil, ya harus adil ya, tidak dapat dijadikan dasar penetapan zina, kecuali dia pelaku zina ini mengakui dirinya bahwa dia berzina, ya seperti itu. Nah di sini had zina itu sendiri dapat dijatuhkan terhadap pelakunya jika dia memenuhi syarat berikut ini yang ada di depan. Sadewa, bacakan Sadewa. Adanya kesaksian 4 orang. Sudah balik. Oh. Syarat-syarat. Oke, Dani, silakan Dani. Iya. Syarat-syarat sudah balik dan berakal, dilakukan tanpa paksaan, mengetahui konsekuensi dari perbuatan zina adalah had dan telah diyakini secara syarat bahwa pelaku sudah benar-benar melakukannya. Oke, jadi yang pertama kalian pasti sudah tahu ya, kalau sudah balik dan berakal, kalian pasti semuanya sudah balik dan berakal ya, karena kalian sudah SMA. Kemudian perbuatan zina dilakukan tanpa paksaan.
Jadi kalau dipaksa dia tidak termasuk dalam hukuman zina, ya, had zina. Ya, had itu adalah hukuman. Oke. Ketiga adalah pelaku mengetahui bahwa konsekuensi dari perbuatan zina adalah had. Yang tadi nanti kita bahas ya hadnya apa saja. Kemudian telah diyakini secara syara ini maksudnya adalah prosedur hukum Islam itu seperti apa, bahwa pelaku zina ini benar-benar melakukan perbuatan keji. Ya. Kalau misalkan dia masih diragukan bahwa dia pelaku zina, maka dia tidak termasuk ke dalam hukuman zina ini. Sampai di sini cukup dipahami ya. Mohon diingat nanti Bu Guru akan melakukan kuis. Kemudian di sini ada macam-macam zina dan hadnya. Yang pertama ada zina muhsan dan yang kedua adalah zina ghairu muhsan. Zina muhsan ini yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Ya, jadi kalau orang yang sudah menikah kemudian dia melakukan zina, maka dia mendapatkan hukuman zina muhsan. Apa hukumnya? Rajam. Iya, rajam. Nah, siapa yang sudah tahu hukuman rajam itu seperti apa? Dilempar kepala sampai mati. Sampai dia meninggal ya. Meninggal. Aduh, ngeri banget ya ternyata. Kemudian yang kedua adalah zina ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan ini dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah, atau misalkan dia juga termasuk ke dalam janda, duda dan sebagainya. Itu masuk ya. Oke, selanjutnya hukumannya adalah had yang diberlakukan adalah cambukan 100 kali dan pengasingan. Pengasingan selama 1 tahun. Sebagaimana dalam surat An-Nur ayat 2. Silakan Amrin dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima rafatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wa yashhadu adabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Akan tetapi dalam zina ghairu muhsan ini, hukum-hukum dari zina ghairu muhsan ini terdapat perbedaan pendapat ya. Nah, yang pertama itu adalah dari pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Dari siapa? Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Iya, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan bahwa zina ghairu muhsan ini hukumannya adalah cambukan 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun ya. Cambuk 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun. Nah, berbeda lagi pendapat antara Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan zina ghairu muhsan ini cukup dicambuk sebanyak 100 kali. Berapa kali? 100 kali. Iya, 100 kali ya. Nah, yang terakhir pendapat dari Imam Malik dan Imam Auza'i. Dia mengatakan jika laki-laki yang melakukan zina ghairu muhsan ini, maka dia dicambuk sebanyak 100 kali dan 1 tahun pengasingan. Akan tetapi yang perempuan dia tidak diasingkan, jadi dicambuk sebanyak 100 kali ya. Beda ya pendapat dari para ulama. Oke, kita lanjut. Hikmah diharamkannya zina. Ya, banyak sekali ya hikmah diharamkannya zina ini. Yang pertama yaitu memelihara dan menjaga keturunan dengan baik. Setuju nggak dengan pendapat ini? Setuju ya. Kemudian yang kedua menjaga ketertiban dan keteraturan rumah tangga. Ada yang bisa ngejelasin yang nomor 2 ini maksudnya gimana? Oke, jadi dengan hikmah diharamkannya zina, maka orang-orang itu diketahui gitu, bapak ibunya siapa, keturunannya itu jelas dari kakek, nenek, bapak, ibu, anak dan sebagainya, itu jelas. Nah, kemudian yang ketiga itu menjaga harga diri dan kehormatan manusia. Karena sering ya kita dengar kalau misalkan orang yang berzina itu pasti dia keluarganya merasa malu, kemudian dia tidak menganggap anaknya, bahkan tidak menganggap anaknya sebagai anaknya lagi, bahkan diusir dari rumah dan sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu menghadirkan rasa kasih sayang terhadap anak yang dilahirkan dalam pernikahan yang iya betul. Setuju? Setuju. Iya setuju. Memang harus setuju. Oke. Tentang pembahasan had zina ini ada yang ingin kalian tanyakan? Tidak ada ya. Oke.
kita mulai, silakan kalian semua berdiri dulu, gerakan badannya supaya tidak ngantuk. Karena tadi ibu melihat ada yang nguap. Ya, silakan berdiri dulu. Ayo, berdiri dulu. Oke, gerakin badannya. Oke, sudah ya. Oke, silakan duduk kembali. Siap memulai, siap menerima materi baru? Siap ya. Oke, kita lanjut tentang pembahasan qadzaf. Qadzaf ini termasuk kata yang jarang kita dengar, benar nggak? Benar. Atau kalian sudah ada yang pernah dengar kata qadzaf? Ya. Oke, kita jelaskan, kita bahas bersama-sama. Pengertian dan hukum qadzaf. Yang pertama adalah qadzaf secara bahasa adalah melempar menggunakan batu dan sejenisnya. ya. Kemudian secara istilah Dalam hukum Islam qadzaf adalah penisbatan yang dilakukan oleh seseorang Terhadap orang lain berbuat perbuatan nyambung ya pembahasan yang tadi dengan yang sekarang. Oke, qadzaf secara bahasa adalah melempar menggunakan batu atau sejenisnya. Kemudian secara istilah dalam hukum Islam, qadzaf adalah penisbatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain, ya, kepada perbuatan zina. Selanjutnya adalah hukum dari qadzaf ini sendiri. Dia sama seperti hukum zina. Dia termasuk dalam salah satu dosa besar ya. Seperti syirik, zina, qadzaf itu sama. Dia termasuk dalam salah satu dosa yang besar yang diharamkan oleh syariat Islam. Ya, karena dia dosa ya pasti diharamkan ya, tidak mungkin dihalalkan. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 23. Silakan siapa yang ingin membaca, angkat tangan. Angkat tangan dulu ya sebelum membaca. Oke, Amrin, silakan Amrin. Surat An-Nur ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. Oke, teman sebelahnya silakan dibacakan artinya. Artinya, sungguh orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik yang lemah dan beriman dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar. Ya, kalian ingat kisah tentang Aisyah yang difitnah ini sebagai ini ya, pelacur ya. Oke, itu mudah-mudahan bisa kita ambil pelajarannya dari kisah tersebut. Oke, kita lanjut. Had hukuman bagi pelaku qadzaf ini adalah cambuk sebanyak berapa kali? Ya, kalau zina tadi berapa kali? Itu untuk yang musan atau ghairu musan? Ya, oke, ghairu musan asal yang merdeka. Nah, jika yang budak itu maka dicambuk sebanyak berapa? 40 Ya, kali. setengahnya dari orang yang merdeka. Ini terdapat juga dalam firman Allah surat An-Nur ayat 4. Ya, kita lanjut. Nanti kalian bisa baca ya, dibuka Al-Qur'annya supaya kalian banyak membaca Al-Qur'an. Selanjutnya kita lanjut ke syarat-syarat berlakunya qadzaf. Syarat-syarat berlakunya qadzaf. Nah, syarat-syaratnya itu adalah tertuduh berzina adalah musan. Musan tadi apa? Orang yang sudah meninggal suami istri. Iya. Nah, akan tetapi di dalam pengertian dari qadzaf ini berbeda ya dengan musan atau muson di zina. Kalau muson orang yang di qadzaf ini adalah orang yang baik yang tidak melakukan zina. Kalau orang yang muson di zina tadi apa? Orang yang sudah berumah tangga. Iya, orang yang sudah berumah tangga. Barakallahu fiik. Kemudian yang kedua syarat-syaratnya adalah berlakunya qadzaf ini penuduh adalah balik dan berakal. Nah, jadi kalau misalkan dia dulu balik dan berakal maka dia tidak mendapatkan hak qadzaf. Iya, baik. Yang ketiga adalah tuduhan berzina benar-benar sesuai aturan syara. Nah, di mana saksi dalam kasus qadzaf ini adalah dua orang laki-laki adil yang menyatakan bahwa penuduh telah menuduh orang-orang baik berbuat
zina atau pengakuan dari penuduh sendiri. Jadi misalkan dia nuduh orang, misalkan di sini Bu Guru kasih contoh, Randy menuduh Rohim melakukan zina. Oke, nah, naudzubillah ya ini. Oke, contohnya nih, Fulan menuduh si Fulan melakukan zina. Nah, kemudian si Fulan ini yang menuduh ini dia mengaku kalau dia cuma menuduh, bukan dia melaporkan saja. Jadi dia cuma atas dasar tuduhan saja, maka dia bebas dari syarat berlakunya qadzaf. Ya. Jelas ya, tadi yang pertama tertuduh berzina adalah muhsan, yang kedua penuduh itu adalah balik dan berakal, yang ketiga tuduhan berzina benar-benar sesuai aturan syara. Oke, kita lanjut ya. Gugurnya had qadzaf. Yang pertama adalah penuduh dapat menghadirkan 4 orang saksi laki-laki yang adil. Ya. Yang kedua li'an. Tahu li'an? Enggak. Li'an ini adalah sumpah seorang suami atas nama Allah Subhanahu wa taala sebanyak 4 kali. Jadi misalkan seorang suami menuduh istrinya berzina. Kemudian si istri ini tidak merasa dia berzina, maka si suami ini dia bersumpah li'an. Maka dia gugur hak qadzafnya. Ya. Oke. Kemudian yang gugurnya hak qadzaf ini tertuduh memaafkannya. Jadi misalkan gini, Fulan menuduh si Fulana ini berzina. Kemudian si Fulana ini memaafkan si Fulan bahwa dia telah menuduh si Fulana. Oke, bisa dipahami ya? Bisa. Kalian kan sudah besar, jadi tidak perlu diberi contohnya gimana ya. Yang terakhir adalah hikmah dilakukannya qadzaf. Silakan. Di sini ada 5 poin. Ibu ingin Rehan yang pertama. Silakan Rehan. Menjaga kehormatan diri seseorang. Iya, menjaga kehormatan diri seseorang. Yang kedua, silakan Dani. Agar seseorang tidak mudah melakukan kebohongan dengan cara menuduh orang lain berzina. Ya, agar seseorang tidak mudah melakukan kebohongan dengan cara menuduh orang lain berzina. Karena kalau misalkan tidak ada qadzaf, orang itu dengan mudah menuduh orang lain melakukan zina, dan itu kan bahaya ya hukumannya. Had zina aja mengerikan, maka dilakukan juga adanya had qadzaf. Masya Allah ya, hukum Islam itu luar biasa ya. Kemudian yang ketiga, silakan gemilang. Agar si penuduh merasa jerak dari perbuatan yang tidak terpuji. Iya, jadi penuduh ini tidak melakukan hal yang sama di lain waktu. Kemudian yang keempat, Dani. Menjaga keharmonisan hubungan seseorang. Oke, menjaga keharmonisan hubungan seseorang. Karena tadi kita sudah bahas adanya ini li'an. Li'an ini kan sumpah suami kepada istri, dan itu pasti dia sudah dinyatakan bercerai. Kalau suami sudah mengucapkan atau bersumpah li'an, maka perceraian itu sudah sah. Selanjutnya yang kelima, silakan Rohim. Mewujudkan keadilan bagi laki-laki maupun perempuan berdasarkan hukum yang benar. Iya, jadi tadi kita jelas ya dari hikmah ini, mudah-mudahan hikmah zina, hikmah adanya qadzaf, mudah-mudahan kita terlindung dari perbuatan keji tersebut. Oke. Maka terakhir ibu ingin memberikan kuis yang harus kalian jawab ya. Kalau tidak ada yang angkat tangan, ibu yang akan menunjuk. Nah, tadi ada 2 macam zina dan hadnya. Hadnya itu hukumannya ya. Jadi silakan sebutkan macam-macam zina dan hukumannya. Silakan. Ya, silakan. Zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Iya, dilantangkan lagi suaranya. Zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Oke. Hadnya apa? Had dari zina muhsan. Rajam. Ya, rajam itu apa? Gemilang. Dilempar batu. Ya, dilempar batu sampai. Ya, ngeri ya. Ngeri nggak? Iya. Oke, yang kedua
1 tahun. Ya, tadi jangan lupa ya ada perbedaan pendapat dalam ulama. Yang pertama tadi Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan dicambuk 100 kali dan diasingkan selama berapa tahun? 1 tahun. Yang kedua Imam Abu Hanifah cambuk sebanyak 100 kali. diasingkan tidak? Tidak ya, tidak diasingkan. Akan tetapi menurut Imam Malik dan Imam Auza'i mengatakan bagaimana antara laki-laki dan perempuan? Laki-laki dan perempuan dicambuk 100 kali. Iya. Tapi perempuan tidak diasingkan. Iya, kalau laki-laki diasingkan. Masya Allah, barakallahu fikum. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Cukup ya. Ya, mudah-mudahan kita terlindung. Sekali lagi mudah-mudahan kita terlindung dari perbuatan zina ini. Nah, Amin. sebelum kita tutup, ada satu pertanyaan lagi buat semuanya. Di sini kan tadi kita dibilang Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Nah, apa yang perbuatan apa yang dikatakan mendekati zina? Contohnya? Salah. Iya, berpacaran. Kemudian Berkhulwat. iya, berkhulwat. Apa berkhulwat? Berdoa. Iya, berdoa di mana? Tempat sepi. Ya, di tempat sepi. Kalau di tempat ramai misalkan lagi berbicara tentang apa ya itu mungkin dimaafkan ya insya Allah. Kemudian yang ketiga apa lagi? Kalau misalkan berkumpul di dalam satu ruangan antara bercampur antara laki-laki dan perempuan, apa namanya? Bukan musyawarah. Ikhtilat ya. Ikhtilat antara laki-laki dan perempuan. Nah, itu kita berusaha untuk menghindari hal tersebut. Nah, kemudian bagi perempuan kita juga harus menjaga diri untuk tidak tabarruj. Ya, maksudnya gimana? Kalian harus tahu tabarruj itu apa? Apa tabarruj? Berhias diri yang berlebihan di depan orang yang tidak. Iya, betul. Karena itu bisa mengundang syahwat ya. Dan itu kita harus menjaga diri kehormatan kita, terutama sebagai perempuan. Oke, sampai di sini kita cukupkan. Oke, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan ditutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah